warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamita Aulia Mutiarani, NIM G231200173. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Talak atau Perceraian dalam Islam. Pengertian talak. Talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dasar hukum talak. Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. Sebagaimana Al-Quran memberikan istilah pertalian itu dengan mitsaqon ghalidh. Firman Allah surat An-Nisa ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Yang artinya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Dalam ajaran Islam, talak diperbolehkan atau mubah sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu. Talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tentang talak ini, Rasulullah SAW bersabda, "Abghadul halal ilallahi thalaq," yang artinya perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, menurut jumhur ulama hukum talak itu mubah tetapi lebih baik dijauhi. Apabila dilihat dari latar belakang, maka hukum talak bisa berubah menjadi 1. Wajib, 2. Haram, 3. Mubah, 4. Sunnah, 5. Makruh. Macam-macam pembagian talak. Talak dilihat dari A. Segi kondisi istri yang ditalak, yaitu talak sunni dan talak bidah. B. Segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada istrinya, yaitu talak roj'i sama talak bain. Segi pengucapannya, yaitu talak sarik dan talak kinayah. Adapun macam-macam talak yang lain, yaitu talak munjas dan talak mu'allaq, talak takhir dan talak tamlik, talak wakalah dan talak kitabah, dan talak haram. Hukum, rukun dan syarat talak. Beberapa hal yang menjadi rukun talak yaitu 1. Suami. Untuk sahnya suami menjatuhkan talak, syaratnya yaitu balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri, betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Yang kedua, istri. Perempuan yang dinikahi dengan sah, perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah, belum habis masa iddahnya, perempuan yang sudah suci atau tidak sedang haid. Sehingga talak. Sigha talak adalah kata-kata yang diucapkan pada suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sarik atau jelas maupun kinayah sindiran, baik berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat bagi suami tunawicara, dengan syarat harus disertai dengan adanya niat. Talak dikatakan sah jika suami yang sah, balik, berakal sehat, dan menjatuhkan talak atas kemauannya sendiri. Istri yang ditalak harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri. Orang yang menjatuhkan talak telah balik atau dewasa. Orang yang mengucapkan talak tidak linglung, bingung, atau sedang tidur. Memperhatikan redaksi talak, bahkan niatnya. Talak dikatakan tidak sah jika talak karena dipaksa, talak yang diucapkan oleh orang yang mabuk, oleh orang yang sedang marah, tanpa niat atau kesengajaan, oleh orang yang terkejut, oleh anak kecil. Hikmah talak. Walaupun talak itu dibenci,
Namun, sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga, dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah diperbolehkannya talak itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjerumus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini, kalau dilanjutkan juga, rumah tangga juga akan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak dan orang di sekitarnya. Presentasi makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.